Di usia senja, kehidupan seringkali mengajarkan pelajaran yang tak pernah diajarkan di masa muda, bahwa cinta seorang orang tua tidak selalu dibalas dengan cara yang diharapkan dan tidak semua kejujuran akan dihargai sebagaimana mestinya. Dalam diamnya waktu dan melemahnya fisik, justru lahirlah kebijaksanaan paling murni. Bahwa ada hal-hal yang lebih baik disimpan dalam hati, bukan karena tak ingin terbuka, melainkan karena cinta yang dewasa tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam demi kebaikan bersama. Narasi ini bukan sekadar kisah tentang usia tua, melainkan refleksi dalam tentang bagaimana menjaga martabat, kasih sayang, dan harga diri di tengah perubahan hati dan waktu dalam keluarga. Salam hormat dan penuh kehangatan untuk seluruh pemirsa yang terkasih. Selamat datang kembali di episode terbaru dari program kehidupan yang syarat makna dan kebijaksanaan. Perkenalkan, saya Alex, seorang konsultan psikologi keluarga dengan pengalaman lebih dari 36 tahun dalam menyelami batin dan dinamika hubungan antar manusia, khususnya dalam lingkaran keluarga. Hari ini, kami menerima sepucuk surat yang begitu menyentuh. Sebuah curahan jiwa dari seorang ayah yang kini menjalani masa senjanya di sebuah panti jompo. Lewat surat itu, ia berharap pengalamannya menjadi pelajaran berharga bagi para orang tua yang mungkin sedang bergulat dengan keputusan besar di penghujung usia. Dengan rasa hormat dan izin penuh, izinkan saya membacakan sebagian isi surat tersebut kepada Anda. Kepada Bapak Alex yang saya hormati, saya adalah seorang ayah yang kini tinggal di sebuah panti jompo. Setelah mengalami sakit cukup berat tahun lalu, saya memutuskan untuk membagi seluruh harta saya kepada ketiga anak saya. Niat saya saat itu sederhana, agar kelak tidak terjadi pertengkaran di antara mereka dan supaya mereka bisa merawat saya dengan tenang dan penuh kasih sayang di masa tua ini. Tapi kenyataan berkata lain. Anak pertama mulai beralasan sibuk. Anak kedua mengaku rumahnya sempit. Dan yang paling membuat hati saya pedih, putri bungsu saya yang dulu sangat manja dan dekat dengan saya justru menyarankan ayah tinggal saja di panti jompo. Di sana ada perawat profesional yang bisa mengurus ayah lebih baik. Sejak itu, saya merasa seperti tak lagi memiliki tempat dalam rumah tangga yang saya bangun sendiri. Apakah mungkin ada hal-hal yang sebaiknya disimpan oleh orang tua agar anak-anak tidak menjadikannya alasan untuk mengabaikan cinta dan kasih sayang keluarga? Sungguh, surat ini menyentuh hati saya begitu dalam. Dan dari pengalaman ini, timbul satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Apakah di masa tua, orang tua seharusnya menceritakan segalanya kepada anak-anak mereka? Ataukah ada beberapa hal yang lebih bijak untuk dibendam agar tidak menjadi alasan bagi anak-anak untuk berubah? Hari ini, mari kita menyelami bersama 3 rahasia penting yang sebaiknya tetap menjadi milik hati seorang lansia. Bukan karena tidak ingin terbuka, tapi karena cinta yang matang tahu kapan waktunya berbicara dan kapan harus diam demi kebaikan bersama. Rahasia pertama, jangan pernah mengungkapkan jumlah tabungan Anda kepada anak-anak. Kita awali dengan sebuah kisah nyata dari seorang pria tua bernama Pak Marjono yang tinggal di kota budaya Yogyakarta. Semasa mudanya, Pak Marjono adalah pemilik toko kecil yang ia kelola dengan sepenuh hati dan ketekunan tinggi. Ia bekerja siang malam, tidak kenal lelah, demi bisa membangun kehidupan yang layak untuk keluarganya. Dari hasil jeripaya bertahun-tahun itu, ia berhasil mengumpulkan sejumlah tabungan yang cukup besar. Bersama istrinya yang setia, mereka membesarkan 2 orang anak, seorang putra dan seorang putri, dengan kasih sayang yang tak terbatas. Namun setelah sang istri wafat, Pak Marjono hidup bersama anak-anaknya, menyandarkan harapan pada perhatian dan cinta yang ia tanam sejak mereka kecil. Karena hatinya begitu tulus dan pikirannya terbuka, Pak Marjono memutuskan untuk tidak menyembunyikan apapun dari anak-anaknya.
Ia mengungkapkan jumlah tabungan yang telah ia simpan selama puluhan tahun dengan niat baik. Ia berpikir bahwa kejujuran akan membuat anak-anaknya menghargai perjuangannya, dan uang itu akan mereka jaga dan gunakan secara bijak. Namun tak lama setelah itu, putra sulungnya mulai sering datang, bukan untuk sekedar berkunjung, tetapi untuk meminta bantuan dana. Kadang untuk beli mobil, kadang untuk merenovasi rumah, dan bahkan biaya sekolah anak-anaknya pun dibebankan kepada sang ayah. Awalnya ia memberikan dengan ikhlas karena ia percaya bahwa orang tua memang sepatutnya membantu anak dalam kesulitan. Namun seiring waktu berjalan, ia melihat jumlah tabungannya menyusut dengan cepat. Ia mulai cemas, mulai berpikir ulang. Maka suatu hari, dengan lembut, ia berkata kepada putranya, "Nak, tabungan ini juga untuk masa tua ayah. Ayah ingin kamu belajar berdiri sendiri, mandiri dan bertanggung jawab." Namun kata-kata itu tidak diterima dengan lapang dada. Sang anak marah. Ia berkata, "Bukankah uang itu memang untuk kami, anak-anak ayah? Kenapa sekarang ayah bicara seperti ini?" Ucapan itu menghantam hati Pak Marjono seperti petir di siang bolong. Ia merasa dikhianati bukan oleh orang asing, melainkan dari darah dagingnya sendiri. Sementara itu, putri bungsunya mulai menyimpan rasa kecewa dalam diam. Ia merasa tidak mendapatkan perhatian dan bantuan sebesar sang kakak. Rasa tidak adil tumbuh perlahan. Cinta yang dulu hangat mulai digantikan oleh kecanggungan dan jarak. Tidak ada kata-kata kasar, tapi suasana keluarga tak lagi sama. Dari cerita ini, kita bisa memetik hikmah yang sangat berharga. Tidak semua hal harus dibuka. Tidak semua rahasia layak dibagikan, terutama jika kejujuran itu sendiri justru akan mengundang keserakahan dan memicu perselisihan. Ada kalanya, cinta terbaik adalah yang menjaga sesuatu tetap tersembunyi. Bukan untuk membohongi, tapi untuk melindungi keharmonisan yang rapuh. Terlalu banyak memberi bisa membuat kita dimanfaatkan, bukan dihargai. Waktu terus bergulir, hari demi hari berlalu, dan kini tabungan yang dulu dikumpulkan dengan penuh ketekunan oleh Pak Marjono pun mulai menipis. Tak hanya harta yang berkurang, tubuhnya pun ikut melemah. Usia senja datang bersama berbagai keluhan fisik, membuatnya membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari anak-anak yang telah ia besarkan dengan penuh cinta. Namun yang terjadi justru sangat menyayat hati. Anak laki-laki sulungnya, Alex, yang dulu begitu dekat, hangat, dan penuh perhatian, kini mulai menjaga jarak. Sikapnya berubah, dingin, acuh, dan seperti enggan terlibat dalam urusan sang ayah. Tak ada lagi kunjungan tulus, tak ada pelukan, tak ada kepedulian seperti dahulu kala. Ia bahkan enggan menjenguk apalagi merawat ayahnya. Keheningan pun menjadi sahabat Pak Marjono. Kesepian menyelimuti hari-harinya, dan rasa kecewa perlahan menghancurkan harapannya. Dalam kesunyian itu, Pak Marjono mulai menyesali keputusan yang dulu ia anggap sebagai wujud cinta dan kepercayaan, yakni membagikan seluruh rahasia keuangan kepada anak-anaknya. Ia dulu berpikir bahwa cinta keluarga adalah sesuatu yang kokoh, tidak akan pernah berubah oleh urusan duniawi seperti uang. Tapi kenyataan berkata lain. Apa yang ia bayangkan sebagai ikatan tak tergoyahkan, ternyata bisa retak hanya karena urusan materi. Terkadang di balik wajah yang tersenyum, tersembunyi kepentingan pribadi. Dan ketika kepentingan itu tumbuh, rasa sayang pun bisa dikaburkan oleh ego. Pak Marjono akhirnya menyadari bahwa sekeras apapun cintanya kepada anak-anak, tidak seharusnya ia sepenuhnya bergantung kepada mereka.
Simpanannya, yang dulu ia anggap sebagai alat bantu keluarga, sebenarnya adalah perisai terlahir yang bisa menjaganya dari rasa takut dan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Tabungan pribadi bukan semata-mata soal uang, melainkan juga soal ketenangan batin. Ia menjadi benteng untuk menghadapi masa tua dengan lebih damai tanpa khawatir menjadi beban. Pak Marjono pun mengerti satu hal penting. Mengungkapkan seluruh kekayaan kepada anak-anak bisa berakhir dengan dua kemungkinan. Jika anak-anak berhati bijaksana, maka mereka tak akan mengubah sikap meski tahu segalanya. Tapi jika tidak, maka satu ucapan, satu perubahan sikap kecil bisa menghancurkan ketenangan hari tuanya. Sahabat pendengar yang budiman, uang memang penting, namun tidak semua hal harus dibuka dan dibagikan sepenuhnya. Apalagi saat usia telah memasuki senja. Kepercayaan yang salah tempat bisa membuat seseorang menukar ketenangan dengan penyesalan. Ikatan keluarga seharusnya dibangun di atas cinta yang tulus, bukan diukur dari nilai materi. Karena itulah, para orang tua perlu belajar menjaga sebagian rahasia keuangan untuk diri sendiri, untuk melindungi hak atas kebebasan batin, dan menghindari luka hati yang seharusnya tidak datang dari orang-orang terdekat. Menyimpan sebagian harta tanpa mengungkapkannya bukanlah bentuk ketidakjujuran, melainkan bentuk perlindungan atas kedamaian hidup. Saat tubuh tak lagi kuat, setidaknya jiwa masih bisa berdiri dengan harga diri yang utuh, tanpa bergantung sepenuhnya, tanpa takut dilupakan. Kadang cinta dan kebenaran pun tak perlu diucapkan seluruhnya. Diam justru bisa menjadi cara menjaga keutuhan dan harmonis keluarga dalam jangka panjang. Rahasia kedua adalah jangan terburu-buru bicara tentang warisan, karena tidak semua anak siap menerima dan tidak semua kasih akan tetap sama setelah itu. Kisah ini juga dirasakan oleh Ibu Niwani, wanita sepuh berusia 65 tahun yang telah mengalami banyak kepedihan. Di usia yang semestinya diwarnai senyuman dan tawa cucu-cucu, ia justru banyak terdiam. Hatinya kerap diselimuti kekhawatiran dan kesedihan yang sulit dijelaskan. Ia kehilangan suami sejak anak-anaknya masih kecil. Sejak itu, ia berdiri sendiri. Siang dan malam ia bekerja, berjualan dari rumah ke rumah, berdagang kain di pasar, bahkan pernah menjadi pelayan warung demi memastikan anak-anaknya tidak kelaparan. Masa itu penuh perjuangan, dan ia tak sempat berpikir soal pendidikan tinggi atau cita-cita besar. Yang penting anak-anaknya cukup makan dan punya pakaian layak. Ketiga anaknya tumbuh dalam kesederhanaan, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka besar dalam semangat kerja keras yang diwariskan sang ibu. Namun kehidupan tak selalu memberi hasil setimpal. Tak satu pun dari mereka berhasil meraih pendidikan tinggi atau membangun usaha yang mapan. Mereka pun akhirnya memilih jalan berdagang sekadar untuk bertahan. Satu persatu menikah. Anak perempuannya hidup bersama suami di kota jauh, ratusan kilometer dari kampung halaman. 2 anak laki-lakinya menikah dengan wanita sekitar dan memutuskan tinggal di rumah yang dibangun ibu mereka. Rumah itu cukup besar, terdiri dari 3 ruang utama dan bagian belakang yang diperluas agar bisa menampung anak-anaknya beserta keluarga masing-masing. Dulu, ia yakin jika anak-anak tinggal dekat, maka masa tuanya akan hangat. Saat sakit, ia berharap ada yang membantu. Saat lemah, ada yang menggenggam tangannya. Tapi harapan tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Tinggal bersama 3 keluarga dalam satu rumah bukanlah hal mudah. 2 menantu perempuan memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Saat Ibu Niwani masih kuat, memasak, belanja ke pasar, bahkan mengasuh cucu, tak ada masalah berarti. Semua terlihat baik-baik saja. Namun ketika tubuhnya mulai sering sakit, punggungnya nyeri, flu tak kunjung reda, dan bolak-balik ke rumah sakit menjadi kebiasaan, saat itulah ia mulai merasakan perubahan. Sikap anak-anaknya tak lagi sehangat dulu. Raut wajah menantu-menantunya memperlihatkan kejenuhan dan ketidaksukaan. Hari-hari yang diimpikan penuh cinta berubah menjadi suasana yang menyesakan.
Kesepian kembali hadir, kali ini di tengah keramaian, di rumahnya sendiri. Desakan dan suara keluhan mulai terdengar, pecah di antara ruang-ruang rumah yang dulu dipenuhi canda dan kebersamaan. Kenapa hanya aku yang mengurus ibu? Aku juga punya pekerjaan, tanggung jawab, dan kehidupan yang harus dijalani. Tidak mungkin aku menjaga ibu terus-menerus tanpa bantuan. Suara yang muncul bukan hanya berisi keluhan, tetapi juga kelelahan yang mendalam. Lalu seperti biasa, kesalahan pun dilemparkan ke arah adik perempuan mereka yang tinggal jauh di kota lain. Ia disalahkan karena seolah menghindar dari tanggung jawab, padahal sang ibu dahulu merawat mereka semua dengan cinta tanpa pilih kasih. Ibu itu telah membesarkan ketiga anaknya seorang diri dalam peluh dan pengorbanan panjang. Namun kini, ketika tubuhnya mulai rentah dan penyakit kerap datang, hanya 2 anak lelakinya yang berada di rumah, saling menuduh dan mengeluh. Adik perempuan mereka begitu mendengar kabar bahwa sang ibu sakit, segera naik bus dan menempuh jarak jauh menuju rumah masa kecil mereka. Di tangannya tergenggam bungkusan berisi makanan dan obat-obatan yang ia beli dari tabungan kecilnya, penuh harap bisa sedikit mengurangi derita sang ibu. Selama beberapa hari, ia tinggal dan mendampingi ibunya. Di sela waktu itu, mereka bercengkerama, saling berbagi cerita, mengulang kenangan lama yang menghangatkan. Ibu itu bisa kembali menggenggam tangan anaknya, menerima suapan bubur hangat, dan mendengar pertanyaan-pertanyaan lembut yang membuat hatinya terasa hidup kembali. Namun, waktu tak bisa dihentikan. Putri bungsunya itu harus kembali ke keluarganya di kota. Kepergian itu kembali menyisakan sunyi di rumah yang dulu penuh tawa. Kehidupan pun kembali berjalan dalam nada dingin. Ketegangan merayap diam-diam. Karena merasa kondisi semakin memburuk, anak-anak mulai membicarakan warisan. Mereka khawatir jika sesuatu terjadi mendadak, pembagian harta akan memicu konflik. Ibu itu pun memahami bahwa segalanya perlu diatur dengan jelas sejak sekarang. Maka, ia memutuskan untuk membagi harta semasa hidup. Rumah yang menjadi satu-satunya peninggalan dibagi menjadi 3. Anak sulung, Alex, menerima bagian sedikit lebih besar, dengan pertimbangan bahwa ia yang tinggal bersama sang ibu dan langsung merawatnya. Anak kedua, Marjono, dan anak perempuan bungsu, masing-masing mendapatkan bagian yang setara, namun bagian sang adik perempuan dikonversikan dalam bentuk uang tunai yang dikumpulkan oleh kedua kakaknya. Sang ibu berharap, setelah pembagian itu, anak-anaknya bisa kembali akur, saling mengasihi dan bergotong royong merawatnya seperti masa lalu yang sulit, namun penuh cinta. Tapi harapan itu ternyata tak sejalan dengan kenyataan. Marjono, sang anak kedua, merasa sangat kecewa. Ia menyuarakan keberatannya. Zaman sudah berubah, kenapa pembagian warisan masih berpihak pada anak sulung? Aku juga anak kandung, aku juga punya hak yang sama. Ia juga mempertanyakan kenapa adik perempuan yang jarang pulang dan tidak pernah tinggal untuk merawat ibu justru mendapat bagian cukup besar. Hubungan antar saudara pun kian renggang. Mereka memutuskan membagi rumah secara fisik. Tembok dibangun, pintu terpisah, dapur dibuat masing-masing. Rumah itu kini benar-benar terbagi 2. Bukan hanya bangunannya, tapi juga hatinya. Ibu tinggal bersama Alex, namun kadang ia merindukan cucu-cucunya dari keluarga Marjono. Namun saat ingin berkunjung, ia merasa tidak diinginkan. Menantu Alex bersikap acuh, dan jika ia kembali dari rumah Marjono, sikap dingin pun menyambutnya. Bahkan ada hari-hari ketika tak seorang pun bertanya kabarnya. Makan malam berlalu dalam hening, dan malam-malamnya terasa panjang, ditemani helaian napas lelah yang tertahan. Kini setelah ia tidak lagi memiliki apa-apa, setelah rumah dibagi dan harta diserahkan, ia merasakan perbedaan perlakuan yang begitu tajam. Ia tak lagi dipandang sebagai ibu yang dihormati, tetapi sebagai sosok yang dianggap mengganggu. Sindiran mulai terdengar,
Pintu dibanting keras saat suasana tegang. Bahkan ucapan-ucapan menyakitkan dilontarkan dengan enteng, seolah lupa bahwa ia adalah orang yang dulu membesarkan mereka dengan penuh perjuangan. Ketika perasaannya benar-benar terluka, ia memutuskan pindah ke rumah Marjono. Tapi baru beberapa hari tinggal, pasangan itu mulai menyarankan agar ia pindah ke rumah sang anak perempuan, katanya demi suasana yang lebih segar. Saat itu, ia pun sadar. Ia tak lagi dipandang sebagai pusat keluarga. Ia hanya dianggap sebagai beban yang mesti dihindari sejauh mungkin. Anak perempuannya memang menyayanginya. Tapi ia hidup bersama keluarga suami dan kondisi ekonomi mereka tak memungkinkan membawa sang ibu untuk waktu lama. Maka sang ibu kembali ke rumahnya yang dulu dibangun dengan cinta. Kini tak lagi menjadi sarang hangat, melainkan bangunan dingin yang dipisah oleh tembok dan ketidakpedulian. Setiap malam ia terjaga mengenang masa lalu. Saat ia menanak nasi dengan air mata, bekerja tanpa lelah demi menyiapkan masa depan anak-anaknya, ia dulu percaya bahwa rumah ini akan menjadi tempatnya beristirahat damai di masa tua. Tapi yang terjadi, ia justru merasa menjadi orang asing di tempat yang ia bangun sendiri. Barulah kini ia sadar, ada hal-hal yang tak seharusnya diputuskan dengan tergesa-gesa. Sebab cinta dan penghormatan bukan bisa dibeli dengan warisan. Mereka tumbuh dari hati yang masih mau mengenang, menghargai, dan menjaga orang yang pernah memberikan segalanya. Kasih seorang anak tak akan pernah bisa dipertahankan hanya karena sebidang tanah atau warisan yang ditinggalkan. Perasaan cinta dan hormat tidak tumbuh dari harta, tetapi dari kedalaman hati dan keterikatan batin yang tulus. Ketika warisan dibagikan terlalu cepat, di saat kedewasaan belum tumbuh sempurna dan hubungan keluarga belum kokoh ibarat akar pohon tua, yang tersisa seringkali hanya luka dan penyesalan. Memberikan semuanya sebelum waktunya sama saja dengan mencabut tiang penyangga harga diri sendiri. Ia hanya bisa menyesal dalam diam. Andai saja dulu rumah itu tetap ia pertahankan, andai semuanya masih berada dalam genggamannya hingga benar-benar tiba saatnya, mungkin, hanya mungkin, anak-anaknya masih akan menyisakan sedikit rasa hormat yang selama ini telah ia tanam dengan pengorbanan. Kini ia masih hidup, namun terasa seperti sudah ditinggalkan semuanya. Bukan hanya harta, tapi juga perhatian, penghargaan, dan kehangatan dari mereka yang dulu menjadi alasan setiap tetes peluhnya jatuh. Saudara-saudara sekalian, harapan seorang orang tua sangatlah sederhana. Melihat anak-anak hidup dalam rukun, saling menyayangi, dan menjaga satu sama lain. Namun kenyataannya banyak orang tua yang justru tanpa sadar menjadi pemicu retaknya ikatan itu. Saat urusan harta menjadi bahan pertimbangan. Di masa tua, sebaiknya simpanlah sebagian untuk diri sendiri, terutama terkait kekayaan dan surat-surat penting. Bukan karena tidak ingin memberi, tapi demi menjaga martabat, keteguhan, dan kedamaian dalam hubungan. Kasih anak tidak bisa ditulis dalam selembar surat warisan. Ia hanya tumbuh dari ketulusan yang bersumber dari dalam. Maka sebelum membiarkan uang menjadi hakim dalam keluarga, orang tua hendaknya tetap bijak dalam menyikapi. Uang bisa dibagi, namun luka batin akibat ketidakadilan sangat sulit diobati. Di usia senja, sesungguhnya tidak banyak yang dibutuhkan. Bukan kemewahan atau limpahan kekayaan, melainkan pelukan hangat dan perhatian yang datang dari hati, serta tempat yang tenang untuk pulang dan melepas lelah jiwa. Rahasia ketiga, jangan memihak dengan tidak adil. Sepanjang hidupnya, Pak Alex adalah sosok yang tak kenal lelah. Ia menghabiskan tahun-tahun mudanya dengan bekerja keras, menguras tenaga demi keluarga yang ia cintai. Terlahir dalam kondisi serba kekurangan, sejak remaja ia sudah terbiasa menantang kerasnya hidup. Dari menjadi tukang bangunan hingga kernet, semua ia jalani demi menyambung hidup. Setelah berumah tangga, semangatnya tak pernah padam.
Ia ingin istri dan anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik dari apa yang pernah ia rasakan. Tahun demi tahun ia lalui dengan menabung dan berhemat. Hingga akhirnya hasil jerih payahnya membuka jalan. Ia berhasil merintis sebuah warung makan kecil di tepi jalan. Menu yang disajikan pun sangat sederhana, nasi dan lauk untuk para buruh yang lewat. Tapi karena keuletan dan kejujurannya, usaha itu perlahan tumbuh. Dari satu warung, ia membuka cabang, lalu membeli rumah, memiliki kendaraan dan menyimpan tabungan yang cukup untuk hari tuanya. Warga sekitar sangat menghormatinya. Mereka berkata Pak Arik seorang hebat. Anak-anaknya lengkap, ekonominya mapan, masa tuanya tenang. Namun di balik wajah senyap pria berusia lebih dari 70 tahun itu, ada luka lama yang diam-diam terus menetap. Beberapa tahun lalu, saat pergi ke pasar, ia terpleset. Kakinya patah dan sejak itu ia harus duduk di kursi roda. Hari-harinya berubah drastis. Ia tidak lagi bisa pergi kemana-mana sendirian. Segala hal harus dibantu orang lain. Masa tua datang bagi angin dingin yang menyelinap pelan, tapi menggigilkan seluruh sendi kehidupan. Dan sejak itulah ia mulai merasa perbedaan. Bukan dari rasa sakit fisik, tapi dari sikap anak-anaknya yang perlahan berubah. Dari ketiga anaknya, hanya putri bungsunya, Marjono, yang setia menjenguk dan merawatnya. Meskipun telah menikah dan tinggal di kota lain, ia selalu mencari waktu untuk pulang, membawa makanan kesukaan ayahnya, menemaninya ke rumah sakit, merapikan rumah, mencuci pakaian, dan menanyakan kabar hingga ke hal-hal yang kecil tak terlihat. Sementara kedua putra Pak Alex menunjukkan wajah yang berbeda. Putra sulungnya kini menjabat direktur di perusahaan besar. Sibuknya kehidupan membuatnya hanya punya waktu beberapa menit untuk menelpon sang ayah setiap minggu. Itu pun sekadar basa-basi, bertanya kabar tanpa menggali lebih dalam. Putra keduanya hidup dalam kondisi yang jauh dari stabil. Penghasilannya tidak menentu. Setiap kali pulang ke rumah, hanya keluhan tentang kehidupan yang ia bawa. Lalu pergi tanpa menyentuh pekerjaan rumah atau menemani ayahnya sejenak. Pak Alex melihat semuanya. Ia tidak buta, namun ia juga tidak menyimpan dendam. Ia menahan segala kegundahan dalam dada, meyakinkan diri bahwa anak tetaplah anak, darah sendiri yang suatu saat akan mengerti. Ia terus percaya, selama hidupnya telah dijalani dengan cinta dan keadilan, pasti akan datang waktunya semua itu dipahami. Namun ada satu kekhawatiran yang mulai merayap masuk ke hatinya tentang harta yang ia tinggalkan. Ia takut, jika kelak ia pergi tanpa sempat membagi dengan benar, maka harta itu justru akan menjadi sumber perpecahan. Ia pernah melihat sendiri banyak sahabat tuanya yang mengalami hal serupa. Warisan menjadi racun dalam keluarga. Anak-anak dalam satu keluarga itu mulai saling bersaing, bukan untuk menunjukkan kasih, tetapi untuk berebut sepetak tanah warisan yang ditinggalkan orang tuanya. Setiap rupiah diperdebatkan, seolah-olah ikatan darah bisa dibeli dengan angka. Bahkan ada yang akhirnya harus menjalani hari-hari tuanya dalam kesendirian yang sunyi, terlupakan di panti jompo, karena setelah seluruh warisan dibagikan, cinta anak-anak ikut menghilang tanpa jejak. Pak Fetahro tak ingin mengalami takdir serupa. Ia mulai diliputi kegelisahan dan malam-malamnya dipenuhi renungan panjang. Dalam diam, ia memikirkan keputusan besar, membagikan hartanya sebelum ajal menjemput, agar tidak ada penyesalan yang datang terlambat. Ia menimbang-nimbang secara hati-hati. Anak sulungnya sudah berhasil dalam usaha, memiliki bisnis sendiri, dan tampak mapan. Ia merasa anak ini harus dijaga harga dirinya, maka diberikannya uang sebesar 220.000. Lalu anak keduanya, pria yang hidupnya lebih sulit dan dianggap sebagai penerus garis keturunan, diberinya bagian yang lebih besar, yakni 331.000 rupiah. Pak Fetahro berharap anak lelaki ini bisa berdiri tegak membawa nama keluarga. Namun untuk putri bungsunya, yang selama ini selalu setia merawat dan mencintainya tanpa pamrih,
Pak Vetaro hanya memberikan Rp10.000. Ia masih terikat oleh pandangan lama bahwa perempuan yang menikah telah menjadi milik keluarga suaminya, bukan lagi bagian penuh dari rumah ini. Selain itu, rumah tempat Pak Vetaro tinggal, satu-satunya aset besar yang ia miliki. Ia taksir nilainya, lalu dibagi rata untuk ketiga anaknya. Tabungan yang tersisa, ia simpan secukupnya untuk biaya hidup di masa tuanya. Hari pembagian itu pun tiba. Ketiga anak hadir. 2 anak lelakinya tampak berseri-seri, tertawa puas, berulang kali mengucapkan terima kasih, dan berjanji akan sering pulang merawat sang ayah tercinta. Sementara putri bungsunya, yang selama ini paling dekat dengan Pak Vetaro, hanya diam. Ia menerima bagiannya tanpa berkata banyak, lalu membelikan beberapa helai pakaian hangat untuk sang ayah sebelum berpamitan pulang. Di matanya tampak semburat kesedihan yang halus, namun cukup dalam. Sayangnya tidak disadari oleh Pak Vetaro saat itu. Waktu berjalan, dan hidup Pak Vetaro pun mulai berubah ke arah yang tidak ia duga. Anak-anak lelakinya yang dulu menjanjikan perhatian mulai menghilang perlahan. Tak ada lagi kabar, tak ada lagi panggilan hangat. Setiap panggilan yang ia lakukan hanya dijawab singkat tergesa-gesa. "Maaf ya, sedang sibuk, nanti telepon lagi ya." Tapi nanti itu tidak pernah datang. Bahkan putrinya yang dulu menjadi mataharinya, penghibur setiap hari, kini pun mulai menjauh. Kunjungannya semakin jarang. Kata-katanya semakin formal dan tatapannya tak lagi sehangat dahulu. Tidak ada lagi senyum ceria yang ia buka, tidak ada lagi tangan lembut yang menggenggam tangannya saat ia mengeluh kesakitan. Suatu hari, dengan hati penuh harap, Pak Vetaro mencoba menelpon, berharap mendengar suara yang dulu membuatnya merasa hidup. Tapi di ujung sana, hanya keheningan, sunyi yang menyayat dada. Dan di detik itu, Pak Vetaro tersadar, mungkinkah keputusan sepihaknya itulah yang menyakitkan putrinya? Mungkinkah kasih yang ia terima selama ini ternyata tidak pernah ia balas setimpal? Tiba-tiba hatinya diselimuti rasa bersalah yang dalam. Ia mulai teringat momen-momen kecil yang dulu terasa biasa, namun kini menjadi kenangan yang mahal. Saat putrinya menyuapi bubur hangat di pagi hari, saat ia mendorong kursi rodanya sore-sore menuju taman untuk sekedar menikmati angin lembut dan burung berkicau. Semua itu kini tinggal bayangan, dan kini semua kehangatan itu memudar oleh keputusan yang kini disesalinya. Rumah yang dulu riuh kini hening, tak ada lagi suara sendok beradu dengan piring, tak ada suara cucu memanggil kakek dari kejauhan. Yang tersisa hanya dirinya, kursi roda tua, dan dinding-dinding sunyi yang dipenuhi bingkai foto anak-anaknya yang kini terasa jauh seperti orang asing. Pak Vetaro pun termenung menatap masa lalunya. Bertahun-tahun ia bekerja keras, mengumpulkan rupiah demi rupiah, berharap bisa membahagiakan keluarganya. Tapi di ujung perjalanan itu, justru ia sendiri yang menggores luka terdalam, merenggut kasih sayang dari mereka yang paling mencintainya. Hadirin yang mulia, dalam keluarga, kasih sayang seharusnya dibagikan dengan adil dan penuh bijaksana. Ketidakadilan, sekecil apapun itu, mampu menanam luka yang tumbuh menjadi jarak. Dan luka itu, jika tak diobati, perlahan melunturkan ikatan darah yang seharusnya ababi. Memang, harta benda memiliki nilai, tetapi tak pernah bisa menggantikan nilai cinta yang tulus. Orang tua semestinya menjaga keadilan dalam perasaan, agar usia senja bisa dilalui dengan ketenangan, bukan dengan penyesalan. Karena pada akhirnya, warisan yang paling berharga bukanlah rumah, uang, atau tanah, melainkan kasih yang diwariskan dari hati ke hati, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Saudara-saudara sekalian, setiap manusia memiliki sisi gelap dalam kehidupannya, sudut-sudut yang tidak selalu layak atau perlu dibagikan kepada anak-anaknya. Terkadang ada rahasia yang sebaiknya disimpan hingga akhir hayat, bukan karena tidak mau jujur, tetapi karena ingin menjaga perdamaian dalam keluarga. Terlalu banyak membuka luka lama bisa memicu perpecahan, memberi tekanan, atau bahkan menghancurkan kepercayaan yang sudah lama dibangun. Cinta seorang orang tua bukanlah keterbukaan yang tanpa batas, melainkan keseimbangan antara kejujuran dan kebijaksanaan. Diam dalam beberapa keadaan justru adalah bentuk cinta yang paling dalam. Menyimpan beberapa hal untuk diri sendiri bukan berarti menutup hati,
melainkan bentuk tanggung jawab yang tulus. Dan ketika anak-anak sudah cukup dewasa, pada waktunya mereka akan mengerti semuanya tanpa harus dijelaskan. Saat usia tua menyapa, yang paling dibutuhkan bukanlah kontrol penuh, bukan pula pengakuan mutlak, melainkan kedamaian batin. Tidak semua hal perlu diungkapkan, karena tidak semua orang memiliki kedewasaan untuk memahami dan menjaga apa yang dipercayakan. Ada hal-hal yang jika disimpan akan menjaga keutuhan, tapi ada juga hal-hal yang jika dipaksakan keluar bisa menghancurkan kehormatan dan ikatan yang telah dibangun bertahun-tahun. Karena itulah, hidup lebih tenang dan menyimpan sebagian kebenaran bukanlah bentuk kelemahan, tapi cara paling bijaksana untuk melindungi hati dan menjaga cinta tetap hidup hingga akhir hayat.